Astagfirullahaladzim. Apa lagi nih? Wan, bocahnya ngeselin banget. Ayo Bana, sudah gadang, suka mengamuk. Wah! Gadangnya pelan-pelan aja, kagak usah ngegas. Kan gadang. Antum nggak boleh sebel sama Aceh. Karena Aceh itu adalah orang dekatnya Ustadz Dullah. Memang begituan. Ya iyalah. Ustadz Dullah itu pekerjaan itu apa yang kita lakukan bergantung pada niat. Jadi niatnya ini orang puasa bukan karena iman, bukan karena ingin mendapatkan pahala, tapi biar dibilang soleh. Terus ada pertanyaan lagi, loh, bukankah ibadah puasa itu adalah ibadah yang memang orang nggak bisa ada pencitraan di dalamnya? Seperti yang gue jelasin kemarin, betul? Iya. Tapi kan iblis selalu menggunakan berbagai cara supaya kita terperosok. Salah satu ke dalam sombongan atau ria. Dalam hati, biar gue dibilang soleh. Kayak gue. Itu tuh, satu. Yang kedua, golongan orang-orang yang berpuasa tapi celaka adalah berpuasa tanpa pakai ilmu. Oh jangan. Harus. Faqihun asyaddu 'ala syaitan min alfi abid. Satu orang fakih atau satu orang yang memiliki pengetahuan agama, memiliki ilmu, jauh lebih ditakuti oleh iblis dan setan daripada 1000 ahli ibadah. Itu saatnya Ramadan ini kita harus memperdalam ilmu, bertanya-tanya apakah itu tentang puasa. Misal, Bang, kalau siang-siang kumur-kumur batal nggak? Kagak. Ya asal lu kumurnya 3 kali, keluarnya 3 kali, jangan 2. Nah, kalau 2 batal. Terus ada yang nanya lagi, Bang, kalau siang-siang ketawa batal nggak? Batal. Loh, kok bisa batal, Bang? Ya iyalah, lu ketawa gara-gara keselak gorengan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa bisa masuk ke golongan orang-orang yang celaka? Orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi. Berapa banyak orang yang puasa? Dia nggak dapat apa-apa dari puasanya. Illal ju' wal 'atas. Hanya lapar dan haus. Capek-capek amat. Nah ini loh. Yang terakhir, yang keempat, golongannya adalah orang yang berpuasa tapi males-malesan. Bukannya di bulan Ramadan malamnya dia taraweh, diperbanyak tadarus, diperbanyak tilawah, malah malas-malesan. Hanya nahan lapar, hanya nahan haus. Jangan nih. Jadi ada 4 itu. Kita mulai puasa kita dengan menghindari 4 golongan orang-orang yang celaka di dalam berpuasa. Intinya, jangan sampai kita jadi orang-orang yang merugi di bulan yang bertabur pahala. Jangan sampai rebutan pahala dah. Ambil pahala sebanyak-banyaknya. On the sky, on the sky. Ini mohon diterima, Pak. Itu buat ganti uang Bapak 2,5 juta. Nih ya, ini saya terima. Yang ikhlas Mas Tommy ya? Iya. Karena saya bantu Mas Tommy itu dengan ikhlas. Saya belum ceritakan ke Mas Tommy. Kemarin orangnya datang ke sini, ngancem-ngancem, ya Bu ya? iya. Belakangan ini saya jadi suka khawatir. Apalagi Lela kalau kemana-mana itu suka sendirian. Khawatirnya kalau masalah ini tidak segera diselesaikan, Lela yang menanggung akibatnya. Iya, Pak. Maaf ya, jadi ngerepotin dan menyebabkan masalah buat Lela, Bapak, dan Ibu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita itu saling tolong-menolong aja. Tapi Mas Tommy nggak lupa kan,
Kata orang itu, uang 2,5 juta ini hanya sebagai DP-nya saja. Tapi nanti cobalah ya. Saya akan ngobrol baik-baik sama orang itu. Dari hati ke hati. Mudah-mudahan masalah ini bisa selesai tanpa berbuntut panjang. Iya Pak, makasih ya. Bos, tunggu sebentar dulu, jangan pergi dulu. Pikir satu kali lagi, saya suka si turun velg banyak ini. Jadi ini sudah. Tapi maaf ya bang, lain kali aja. Permisi. Sio mama, kalau tidak beli bilang dari tadi kak. Saya sudah kasih turun velg banyak-banyak baru. Saya lagi puasa juga bikin emosi saja. Insya Allah. Capek lu bakal digantikan pahala sama Allah. Amin kak Bu. Jangan pernah kambing hitamkan puasa. Puasa nggak pernah salah. Kitanya aja yang kagak sabar. Underskoy. Onde brui kak Bu. Lela, pas banget kebetulan ketemu. Tadi gue udah ngobrol sama bapak lu. Mudah-mudahan masalahnya cepet kelar dan lu nggak digangguin lagi. Iya bang. Kalau ada apa-apa, lu kabarin gue ya. Lu telepon gue, gak usah sungkan. Tapi ngomong-ngomong, lu udah nge-save nomor gue belum? Udah? Nah, gitu dong. Soalnya gue juga udah nge-save nomor lu. Yaudah deh, kalau gitu gue permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Pi, Mamang mimpi lagi. Kamu meninggal. Innalillahi. Mang, kita tadarusan aja yuk. Bang Apoy, gue udah baca beberapa surat pendek buat tarawih nanti. Gue boleh kan Bang Apoy jadi imamnya? Lu mau jadi imam? Hah? Gimana Bang Apoy? Boleh. Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Mat, Bang Apoy udah ngakuin gue ustad. Mat, Lo kapan dong? iya. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Itu ayat pernah Mamang tanya sama Ustadz Dullah. Itu ayat favorit Mamang. Mamang selalu hafalin. Kita baca surat yang lain aja, Mang. Iya. Coba cari lagi ayat tentang kematian. Aceh, Decece, alafu. Ngomongin jangan lama-lama, saya mau wudu. Apakah Ustaz dulu akan kembali lagi kemari atau akan menetap di Anur? Wah, ngomong apa sih, saya nggak ngerti. Tadi katanya minta cepat, anak udah kasih face. Alafu. Gini, Decece. Apakah Ustaz dulu akan kembali lagi kemari atau mungkin akan menetap di Anur? Mana saya tahu, tanya aja langsung Pak Ustadznya. Saya mau wudu. Astagfirullah. Untung aja backingannya Ustaz dulu. Kalau dianya si astagfirullah.
gimana? Dituntut lo. Dia cari masalah. Ini kan rumah saya. Iya, dulu. Susah bener dibilangin. Itu mulu yang diliatin. Gak bakalan berubah tulisannya. Move on dong, move on. Mana sih? Wah! Main mundur-mundur aja lo. Maaf ya bang, saya nggak ngeliat bang. Hati-hati dong kalau mundur. Kalau gua tabrak gimana? Iya bang, maaf ya bang ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Opi, Astagfirullahaladzim. kamu juga hati-hati kalau jalan. Ya. Iya, Bang. Tapi mimpi Mamang, kamu matinya nggak ketabrak mobil. Astagfirullahaladzim. Apa lagi nih? Wan, bocahnya ngeselin banget. Ayo Bana, sudah gadang, suka mengamuk. Wah! Gadangnya pelan-pelan aja, kagak usah ngegas. Kan gadang. Antum nggak boleh sebel sama Aceh. Karena Aceh itu adalah orang dekatnya Ustadz Dullah. Memang begituan. Ya iyalah. Ustadz Dullah itu cepat atau lambat bakal menanyakan kabarnya si Aceh. Jadi kalau kita memperlakukan si Aceh dengan baik, nah nama ana di matanya Ustadz Dullah juga bakalan baik. Nah Ustadz Dullah bakal nyampein kabar baik itu sama Umi dan bidadari ana. Ya enggak? That's right dan exactly enggak? That's right. Exactly banget Wan. Hah? Apa lu bilang? Lu mau jadi imam? Iya, untung. Emangnya kau punya hafalan sudah benar, nak? Tentu dong. Tenang aja, kalian lama-lama juga bisa. Kayak gue. Gua juga udah banyak hafal, dong. Nah iya sama, saya juga sudah hafal nah. Shh. Ingat, kalian lagi puasa. Nggak boleh riak. Kan tadi lu duluan. Nggak sadar diri. Nih. Buat you berdua salat. Kenapa diambil lagi, Bang? Ngai beli ini pakai duit haram atau duit halal ya? Ngasih duit lagi, Pak. Pas. 2,5 juta. Tuh orang kelewat baik, polos, apa bodoh ya? Lu beli kacang panjang ya? Iya, Mak. Gua asam urat. Lu sengaja ya biar gua ngeminta? Pelit bener sih lo. Jangan begitu, Jen, sama nenek-nenek.